Di Jepang ada sebuah urban legend yang menceritakan sebuah ruangan merah, atau disebut juga dengan kutukan ruangan merah. Legend has it that there are websites on the deep dark web where you can pay to watch a live murder. These was originally a flash animation that would depict the events of the curse. Okay, so it's just gonna continue like this? Kenapa ruangannya merah? Ada apa di ruangan tersebut? Dan cerita apa yang menginspirasi urban legend ini? Kita akan bahas. Lebih tepatnya urban legend ini disebut sebagai kutukan ruangan merah. Kalau ditranslate secara harfiah. Mungkin beberapa dari kalian red room ini atau ruangan merah ini adalah red room yang ada di dark web. Yang mana itu sebuah website yang berisi video-video orang disiksa. Dan ruangan yang ada di video tersebut itu ruangannya berwarna merah. Tapi yang kita bahas kali ini tidak seperti itu, Pak. Nah, red room di sini adalah sebuah pop-up yang tiba-tiba muncul di layar komputer bersamaan dengan suara wanita. Apakah kamu suka? Gitulah kira-kira arti dari isi pop-up tersebut. Dan ketika kita menutup pop-up tersebut akan selalu muncul. Nggak lama kemudian dia bakal muncul lagi. Dan itu tidak akan bisa hilang. Setiap kita tutup, dia pasti bakal muncul lagi. Dan pastinya pop-up itu muncul bersamaan dengan suaranya. Okay, so it's just gonna continue like this? Lalu setelah beberapa saat, pop-up tersebut bakal berganti tulisan. Menjadi, apakah kamu suka ruangan merah? Gitu. Ada tambahannya. Dan kalau ujung-ujungnya kita ikutin, karena dia nggak bisa hilang, kita ikutin gitu, kita jawab yes. Setelah itu layar komputer bakal berubah menjadi warna hitam atau black screen, terus jadi merah dan muncul nama-nama orang yang udah menjadi korban sebelumnya. Korban yang udah pernah kena kutukan red room ini. Dan apa yang terjadi setelah itu? Tidak ada yang tahu, Pak. Tahu-tahu kita udah menemukan korban yang udah tewas di ruangan tersebut, dan ruangan tersebut itu berwarna merah. Kenapa? Karena ruangan tersebut berlumuran darah. Itulah mungkin maksud dari ruangan merah, ruangan yang berlumuran darah. Darahnya darah siapa? Ya darahnya si korban itu, dipakai untuk membuat ruangannya berwarna merah. Nah, ada cerita tentang urban legend ini, yaitu sebuah cerita yang menceritakan kalau ada anak laki-laki yang bercerita tentang red room kepada temannya. Kita anggap si A dan si B. Si A bercerita tentang red room dengan si B, gitu kan? Nah, si B ini penasaran ya kan? Akhirnya ketika pulang sekolah, dia mencoba untuk mencari tahu tentang red room. Dan tiba-tiba layar komputernya muncul, Pak. Muncul pop-up yang apakah kamu suka gitu. Persis seperti apa yang diceritakan si A gitu. Dan ketika layar komputer itu menunjukkan nama-nama korbannya, dia menemukan nama temannya di situ. Berarti temannya udah jadi korban duluan. Dan jelas keesokan paginya mereka berdua tidak masuk sekolah, dan setelah diselidiki, mereka berdua sudah tewas, Pak. Mereka tewas di kamarnya masing-masing dengan ruangan yang berwarna merah. Tidak ada yang tahu siapa pembunuhnya, dan kalaupun dia bunuh diri, kenapa dia bunuh diri? Nah, ada yang bilang itu gara-gara hipnotis, atau gara-gara gangguan psikologisnya. Mungkin layar komputer itu entah mengirim sesuatu entah apa, sampai psikologis korbannya terganggu, coy. Dan dia memilih untuk bunuh diri. Tapi itu diduga ya. Nah, cerita itu, animasi itu kan ada di tahun 90-an, ya kan? Nah, tahun 2004 terjadi kasus pembunuhan yang mana pelakunya itu penggemar dari Red Room. Ini pernah viral banget di TikTok, kalau nggak salah tahun 2022 viralnya itu ya. Mungkin kalian lebih kenal dengan kasus Nevada Tan. Gadis ini tega membelek leher sahabatnya sendiri di sekolah hanya karena dikatain gendut. This is Japan's youngest murderer. At only 11 years old, Nevada Tan murdered her best friend. Tapi kalian jangan tertipu dengan tampangnya yang lucu, guys. Karena gadis ini tega melakukan ini kepada teman kelasnya sendiri. Nah, Nevada Tan itu bukan nama aslinya, itu adalah sebutan untuk pelaku itu. Dan nama korbannya adalah Satomi Mitarai. Nah, ceritanya ini terjadi di ruangan kelas yang kosong. Pada saat itu, masih jam sekolah, cuy. Satomi dibunuh sampai darahnya itu berceceran kemana-mana di ruangan kelas tersebut. Guru yang mengajar di kelasnya Satomi pasti nyariin ya kan, ini kemana nih Satomi? Di jam sebelumnya dia masuk, tapi sekarang kok nggak ada gitu. Setelah dicari-cari, ya udah,
ketahuan lah kalau Satomi itu telah tewas di ruangan kelas yang kosong. Dan yang paling mencurigakan adalah temannya yang kita sebut dengan Nevada-tan. Nah, kasus ini bakalan sama seperti kasus di Slenderman. Kalau kalian udah nonton Slenderman, kalian pasti tahu lah ya kasus pembunuhan 2 anak kecil itu yang dilakukan oleh 2 anak kecil. Nah, di sini juga sama cuy. Kasus pembunuhan ini dilakukan oleh anak kecil berusia 11 dan 12 tahun. Korbannya yang 12 tahun, Nevada-tannya yang 11 tahun. Jadi agak gimana gitu ya, karena tidak ada hukum pidana pada saat itu yang dibuat untuk menghukum anak-anak di bawah umur. Tapi masalahnya, anak-anak di bawah umur itu udah bisa melakukan tindakan kriminal. Diinterogasilah Nevada-tan ini kan. Setelah diinterogasi, dia tidak mengatakan motif dibalik tindakannya itu. Dia cuma bilang dia mengaku kalau sudah melakukan tindak kejahatan dan dia meminta maaf. Tapi setelah itu, di interogasi yang berikutnya, barulah Nevada-tan mengaku kalau motifnya adalah karena mereka berdua cekcok di internet. Jadi mereka berdua balas-balasan pesan di internet dan berantem di situ dari chat. Katanya itu gara-gara Satomi Mitarai ini mengejek fisiknya Devana-tan. Nah, setelah dianalisis, setelah diselidiki, ternyata di dalam komputernya Nevada-tan terdapat video The Red Room yang difavoritkan. Dan beberapa video-video yang gore dan pesan-pesan atau tulisan-tulisan yang aneh. Dari situlah netizen beranggapan kalau kejadian ini gara-gara dia penggemarnya The Red Room. Jangan-jangan The Red Room ini juga sedikit menginspirasi Devana-tan untuk melakukan pembunuhan di dalam ruangan. Oke, kesimpulannya tidak ada yang tahu bagaimana aslinya cerita urban legend The Red Room ini muncul. Yang kita tahu, yang bisa kita telusuri paling jauh itu adalah di video animasi interaktif yang ada di tahun 90-an. Yang mengisahkan seorang anak laki-laki yang bercerita tentang The Red Room dan mereka berdua bakal menjadi korban berikutnya. Yang mana animasi interaktif itulah yang diduga menginspirasi terjadinya kasus pembunuhan oleh Devana-tan. Dan ya dari kasus itulah cerita The Red Room ini menjadi menyebar luas di masyarakat sehingga menjadi urban legend di Jepang sana. Nah, orang-orang berpendapat kalau The Red Room ini jangan-jangan bisa menghipnotis seseorang, bisa juga mengganggu psikologi seseorang untuk melakukan bunuh diri dan membuat seluruh ruangan di situ menjadi berlumuran darah. Dan jadilah Red Room. Nah, apakah kalian pernah mendapatkan sebuah pop-up yang aneh di layar komputer kalian? Tulis di kolom komentar kalau ada. Dan koreksi bila ada yang salah. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di next video.